Saya jawab ini ya. Mbak, kenapa ya tiap hari Selasa dan hari Sabtu tiba-tiba suaraku berubah jadi cowok sebelum azar? Bawaannya merinding dulu lalu berubah sendiri. Jadi gini ya. Kita ini kan makhluk mulia, ya kan? Kita ini kan makhluknya Tuhan, makhluk paling mulia, ya kan? Mereka itu rata-rata menyenangi energi positif dari manusia. Mereka akan memakai badan Anda. Saya nggak tahu maksudnya apa. Kenapa setiap Selasa dan Sabtu masuk, apa yang ingin dia kerjakan, apa yang ingin dia dapat dari Anda, saya nggak tahu karena saya nggak nanya ke makhluknya. Tapi di sini yang saya lihat, Mbak sendiri ini, Mbak Aya ya namanya, Mbak Aya. Mbak Aya ini kurang tinggi vibrasi imannya, ya. Jadi kebanyakan dari kita itu beragama tapi tidak beriman. Artinya tidak beriman bukan, saya nggak menghina kalian dengan nggak percaya ya. Yang saya maksud iman di sini adalah vibrasi hati gembira, gitu loh. Mengaktifkan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Bukan agama di dalam kehidupan Anda, tapi Tuhannya. Ya, karena energinya Mbak Aya ini memang disukai, sehingga Mbak harus memproteksi diri dengan apa? Bermain cahaya, bermain imannya lebih tinggi, Mbak. Ya. Imannya tinggikan lagi. Vibrasi hatinya tinggikan kepada Tuhan. Kalau saya nggak bisa dimasukin. Kalau saya itu Kalau orang-orang dekat saya, kalau murid-murid saya itu nggak boleh kemasukan roh. Kenapa nggak boleh kemasukan roh? Karena tubuhmu ini kayak becak. Tubuhmu ini kayak becak, cuman punya 2 penumpang dan 1 yang genjot sadel becaknya. Nggak bisa lebih, nggak bisa pangku-pangkuan orang 3. Di dalam tubuhmu itu sudah ada tubuh, jiwa, dan raga. Sudah ada Tuhan Allah yang Maha Cahaya yang menciptakan hidupmu, dirimu, dan gaibnya dirimu. Leluhur, kodam-kodam apalah, inilah, itulah, itu di luar. Karena Anda lahir itu dengan perantaraan Allah ya. Jadi saya nggak tahu bahasanya saya aja ya. Itu Anda, kembar jiwa Anda, dan Tuhan Anda. Udah 3 itu. Lain-lainnya nggak muat. Kalau Anda memasukkan roh atau kemasukan roh, itu yang kejengkang atau yang ketendang keluar adalah gaibnya Anda. Gaibnya Anda yang akan ketendang keluar. Anda mengorbankan diri Anda sendiri, berarti Anda menendang keluar bagian terpenting dalam hidup Anda. Itu Anda kalau main-mainan orang-orang yang kesurupan, itu yang ketendang keluar itu kembar jiwanya, gaibnya diri Anda sendiri. Sehingga orang-orang yang sering-sering kesurupan itu seringkali mendapat kesialan-kesialan dalam hidupnya, atau membiarkan badannya itu kemasukan roh. Itu sama saja Anda menumbalkan diri Anda sendiri. Anda menyuruh kembar jiwa Anda keluar. Padahal itu gaibnya Anda. Padahal itu hati nurani Anda. Padahal itu penjaga Anda, kembar gaib Anda. Ya, jadi dijaga energinya, jangan sampai kesurupan. Kalau ini Mbak Aya ini berarti sebelumnya merinding. Nah, itu memang sudah pada saat merinding itu langsung nggak boleh masuk. Mbak mainan cahaya dulu. Mainan cahaya gimana?
Ambil nafas, tahan, hembuskan, kasih tangan Mbak naik ke langit. Ya Tuhan, ya Allah, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Bayangkan Tuhan memberikan cahaya di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Imani, imani. Yakin bahwa tanganmu bersinar. Tuhan kasih sinar di tanganmu. Imani. Kemudian bawa keranjang. Keranjang ini berisi berlian banyak sekali. Kasih berlian ini naik ke langit. Ya Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu masuk di berlian-berlian ini untuk saya bagi-bagikan kepada seluruh makhluk Tuhan. Anda ambil satu, Anda makan. Pada saat Anda makan, bayangkan berlian ini pecah menjadi cahaya Tuhan. Sinarnya menerangi dari kepala, kaki, sampai tangan Anda semua bersinar. Rasakan cahaya Tuhan keluar dari pori-pori tubuh Anda. Bayangkan semuanya sekitar Anda bersinar karena Anda memakan cahaya Tuhan dan cahaya Tuhan ini bersinar sangat terang. Nanti kalau dia mau roh yang mau masuk ke badannya Mbak Aya lagi, kalau kan udah dikasih kode merinding dulu. Nah, itu langsung, hey, gak boleh masuk. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Dengan tanganmu yang bersinar, Mbak proteksi dirimu. Dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Gak boleh masuk. Yang tidak selevel dengan Tuhan, tidak boleh masuk badan saya. Keluar kamu semua. Mbak punya power itu, Mbak tidak gunakan. Apalagi ditambah cahaya Tuhan. Double proteksinya. Lindungi kembar jiwa Anda. Ya, dicari itu kembar jiwanya. Karena udah keseringan, jadi kemungkinan kembar jiwanya kepental keluar, Mbak nggak sadar. Karena kita tidak diajarkan untuk ketemu kembar jiwa. Memang tidak semua orang harus ketemu kembar jiwanya, kecuali orang-orang yang punya leluhur. Itu harus. Nah, tapi kalau khusus Mbak ini, ya ini mungkin ada hubungannya dengan leluhur Anda. Tapi kalau saya nggak setuju, saya nggak suka manusia itu kemasukan roh lain. Karena kita sudah punya, kita kayak becak, cuman bertiga aja. Yang genjot, dan dua, ya kita ini yang genjot, kita tukang becaknya. Kita cuman bisa bawa dua, nggak bisa pangku-pangkuan. Kita cuman bisa bawa dua penumpang, kembar jiwa kita yang gaib dan Allah Raja yang maha gaib. Zat yang maha gaib. Udah itu aja. Paham? Jadi kalau yang kerasukan ini menurut pandangan saya, secara saya ini bukan gak paham apa-apa. Minta maaf kalau menyinggung orang-orang lain yang berpendapat tidak sama dengan saya minta maaf. Tapi Mbak Aya kan bertanya kepada saya balas pakai ini untuk mengaktifasi kembar jiwa Anda untuk proteksi diri Anda dari yang kesurupan-kesurupan kayak gini. Ya. Kecuali kalau memang Anda ingin kesurupan sendiri, nah itu bukan ranah saya. Berarti ilmu ini tidak cocok untuk Anda. Di skip aja. Kalau nggak cocok di skip, nggak usah komentar yang aneh-aneh. Oke, Mbak Aya, semoga saya membantu. Terima kasih.